Kerasa nggak kerasa, wabah COVID-19 ini udah berjalan sekitar 4 tahun sampai sekarang. Dari yang awalnya kita kerasa panik banget karena ya siapa yang nggak bingung dan siapa yang nggak takut. Kita ngadepin suatu wabah yang kita nggak tahu apa dan nggak ngerti cara ngadepinnya gimana. Banyak pola hidup yang berubah dan bahkan perekonomian kita juga merosot jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Khususnya di tahun 2020 dan 2021 tuh kalau kita ingat, waduh, itu anjlok banget perekonomian kita. Ya terlepas sih dari begitu banyaknya teori liar sana sini ya intinya kita sama-sama doain aja supaya di tahun 2025 nanti bener-bener Indonesia dan dunia bahkan bisa pulih dari COVID-19 sepenuhnya. Kalau kita sebut kata wabah, sebetulnya bumi kita ini tuh udah nggak asing sama wabah itu sendiri. Karena kalau kita track back ke belakang, sebetulnya wabah yang melanda bumi kita ini tuh nggak hanya sekali dua kali, tapi bahkan ada beberapa kali dan berbagai macam jenis. Kayak misalnya nih, antara lain ada wabah flu di tahun 89 sampai 90. Ada wabah Ebola, wabah polio, wabah flu babi, dan berbagai macam wabah lainnya. Ya, terlepas dari wabah itu tuh memang apakah sekedar teori atau memang suatu penyakit yang alamiah lahir, ya nggak tahu juga sih ya. Cuman karena ini kan channelnya bukan masalah teori-teori begitu ya, jadi kita nggak bahas yang begituan. So, balik lagi, intinya adalah wabah penyakit. Kalau misalnya kita telusuri, ternyata yokai di Jepang pun ada yang berkaitan erat dengan wabah penyakit. Dan apakah wabah penyakit COVID-19 ini ada hubungannya dengan yokai tersebut? Yakumonogatari Kairankai Dai Gowa Katari Hajimeo. Wabah penyakit. Kalau kita bedah secara harafiah, wabah penyakit itu sendiri adalah suatu penyakit yang menjangkit atau menyebar di suatu wilayah atau suatu cakupan area untuk waktu yang tidak sebentar. Sebenarnya wabah penyakit ini tuh bisa aja kita cegah, asalkan kita tahu sebelum akan terjadinya si wabah tersebut. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, gimana caranya kita bisa tahu kalau akan terjadi suatu wabah? Jawabannya ada pada yokai Yogenotori. Yogenotori, yang berarti burung ramalan, merupakan yokai berwujud burung gagak hitam dengan dua kepala, yang mana satu kepalanya berwarna putih. Sekalipun dia berwujud burung, Yogenotori dapat berbicara bahasa manusia. Dan ternyata Yogenotori ini pun memiliki misi khusus, yaitu sebagai pembawa pesan dari para dewa bagi para manusia akan terjadinya suatu epidemik atau wabah. Informasi mengenai Yogenotori ini memang gak terlalu banyak karena sesuai dengan perannya tadi sebagai pembawa pesan yang memang wujudnya hanya terlihat saat dia dikirim oleh para dewa. Sekalipun wujudnya gak wajar dan cenderung aneh, Yogenotori ini tergolong hewan suci yang bahkan mampu menghalau roh-roh jahat sumber suatu penyakit. Bahkan, ada sumber yang mengatakan kalau orang yang melihat gambar Yogenotori akan terlindungi dari hal yang jahat. Sejarah Yogenotori di Jepang dimulai saat terjadinya wabah kolera yang menyerang Jepang pada tahun 1858. Saat itu, seorang pejabat pemerintahan wilayah Kai, Prefektur Yamanashi, bernama Kizaemon, menemukan legenda Yogenotori dan menuliskannya pada suatu jurnal yang diberi nama Bosabyo Ryuko Nikki, sebuah jurnal yang menjelaskan wabah kolera yang terjadi pada saat itu. Penyakit kolera menjadi suatu wabah tak terbendung di Jepang dan untuk waktu yang cukup lama tidak ditemukan antibakteri atau metode penyembuhannya. Berdasarkan catatan pada jurnal tersebut, Yogenotori terlihat pada tahun 1857 di Gunung Haku, Provinsi Kaga,
atau yang sekarang ini disebut Prefektur Ishikawa. Dan kutipannya adalah sebagai berikut. Around August or September of next year, a disaster will occur, killing 90% of the world's population. Those who gaze upon my image, morning and night, and believe in me will be spared from this suffering. Kemunculan Yogen no Tori itu tuh seakan meramalkan dan mengisyaratkan kalau akan terjadinya suatu bencana besar yang melanda di Jepang di awal Agustus sampai September tahun depan yang akan membunuh sekitar 90% populasi dari dunia. Dan barang siapa yang melihat dan menatap gambar dari Yogen no Tori setiap pagi dan malamnya, dipercaya akan bisa disembuhkan atau diselamatkan oleh Yogen no Tori dari si wabah penyakit tersebut. Kalau dilihat secara cocokologi ya, itu kan penampakan Yogen no Tori itu terjadi tahun 1957. Dan percaya nggak percaya, di tahun 1958 terjadilah wabah kolera yang benar-benar seakan menghancurkan Jepang pada saat itu. Berdasarkan catatan tersebut, Kizaemon percaya Yogen no Tori adalah pembawa pesan dari para dewa. Dia menyatakan bahwa Yogen no Tori adalah simbol dari kekuatan agung Kumano Gongen. Pada saat itu, gambar Yogen no Tori banyak ditempel di papan-papan pengumuman kota agar dapat dilihat oleh orang banyak dan sebagai penjaga ataupun penangkal penyakit. Secara nyatanya, jelas sekedar melihat gambar Yogen no Tori nggak akan serta-merta menyembuhkan penyakit ataupun menghilangkan wabah yang ada. Namun, sosok dari yokai suci tersebut menumbuhkan harapan dan semangat berjuang pada diri setiap orang yang melihatnya dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi. So itu dia all about Yogen no Tori. Siapa yang nyangka ya, kalau kemarin-kemarin ini kan kita seringnya bahas yokai yang mengerikan ya. Nggak hanya mengganggu manusia, tapi juga memakan manusia. Tapi kali ini kita dapat cerita dari Yogen no Tori yang mana adalah yokai positif. Bukan hanya sebagai pembawa pesan para dewa, tapi juga mampu menyembuhkan dan menangkal suatu wabah penyakit. Terlepas dari benar atau enggaknya ya, ini kan balik lagi. Cerita Hyakumonogatari Kai dan Kai ini tuh ya sekedar cerita folklore aja. Mau dia betul atau hanya sekedar cerita, balik lagi ke gimana kita menyikapinya. Tapi kalau gue sendiri, jujur dari cerita Yogen no Tori yang kali ini tuh, sebenarnya tuh kayak diingetin. Kalau misalnya manusia nih di zaman dahulunya pernah loh melalui beberapa wabah penyakit yang ngeri-ngeri banget. Dan gak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan mereka bisa ngadepin dan melaluinya kan. Begitu juga dengan kita saat ini nih yang dihadapkan dengan COVID-19. Kalau pendahulu kita dulu bisa, ya kita pun harus bisa. Jadi jangan sampai hilang harapan dan balik lagi semoga benar-benar deh COVID-19 tuh benar-benar bisa hilang dan semuanya balik normal seperti sedia kala lah ya di tahun 2025 nanti. Selain yokai Yogen no Tori, ada juga yokai lainnya yang bisa dibilang mampu menangkal wabah penyakit. Kalau misalnya Yogen no Tori kan bentuknya lebih ke arah burung. Kalau yokai yang satu ini lebih ke arah makhluk air. Dan percaya nggak percaya, hingga saat ini banyak loh orang Jepang yang masih mempercayai akan keberadaan dan kemampuan dari si yokai ini. Kayak misalnya di era COVID-19 kemarin, gambar dari si yokai ini tuh banyak banget ditempel di klinik, rumah sakit, ataupun di stasiun. Ya, tujuannya balik lagi karena adanya kepercayaan ataupun cerita kalau misalnya gambar dari yokai ini tuh mampu menangkal penyakit bagi orang yang melihatnya. Terlepas dari benar atau enggaknya ya, tapi ya memang benar adanya seperti itu ceritanya. Pastinya bakal jadi bahasan yang seru, jadi jangan sampai ketinggalan karena akan gue bahas di next video. Pastiin template YouTuber tahu lah ya. Jangan lupa untuk subscribe, terus nyalain loncengnya, kasih likes juga boleh. Terus komen juga dong kalau misalnya kalian punya requestan, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi. Pokoknya sharing-sharing aja di kolom komen jadi kita bisa belajar bareng. So hope you guys like the video and see you in the next yokai story.
Kerasa nggak kerasa, COVID-19 nih, kerasa nggak kerasa, udah dipaksa untuk ngadepin semuanya sekaligus. Pasti bingung lah ya. Terus udah gitu pola hidup banyak yang berubah, pakai masker segala macam. Di mana pada saat itu terjadi kolera yang menjadi suatu wabah yang terbendung di Jepang. Dan untuk waktu yang cukup lama, nggak ditemukan antibakteri ataupun metode. Susah banget ya. So itu dia, so itu dia all about COVID-19. Kalau misalnya